Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Fatur Rahman dengan NIM 0499731116 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Saya berasal dari Universitas Daerah Bandung. Di sini saya akan memperhatikan yaitu tugas 1 mata kuliah basis data, dan untuk tugas satunya yaitu ada sebuah kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang akan ditawarkan. Setiap atau dapat mahasiswa mengambil satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugasnya itu adalah membuat entity relationship diagram atau bisa disebut dengan END. Baik, kita langsung saja implementasinya saya menggunakan aplikasi itu berbasis aplikasi. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah untuk menentukan sebuah entity. Baik, di soal di sini sudah bisa ditentukan diidentifikasi bahwa di sini terdapat 3 entity. Yang pertama mahasiswa, yang kedua mata kuliah, terakhir untuk entity ketiga yaitu adalah dosen. Baik, kita langsung saja. Ini saya sudah membuat 3 buah entity, yaitu pertama mahasiswa, kemudian selanjutnya yaitu menambahkan atribut di masing-masing entity. Atribut pertama di bagian mahasiswa itu ada 2. Ada NIM atau kita sering menyebutnya itu adalah nomor induk mahasiswa. Terus yang selanjutnya untuk atribut untuk sebuah mata kuliah yaitu ada 2 juga. Yang pertama adalah kode mata kuliah atau kode MK singkatnya. Yang terakhir adalah MK atau bisa disebut dengan nama. Yang terakhir adalah untuk atribut dosen.
pribadi atau nomor induk dosen dan nama dosen. Itu kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap lingkungan. Jadi di sini kita kan di soal di sini adalah mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan, dan di sini setiap mahasiswa minimal bisa mengambil satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah. Kemudian setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen mampu dan mengajar minimal satu mata kuliah. Di sini kita bisa menambahkan yaitu derajat relasi baik dari mahasiswa ke mata kuliah, begitu juga dosen ke mata kuliah. Kita langsung saja untuk relasi itu ada dua. Relasi mahasiswa bisa diidentifikasi bahwa di sini bisa disebutkan dengan mengajar meregistrasikan dan di sini yaitu baik, kurang lebih seperti itu. Dan di sini bisa disebut banyak mahasiswa itu banyak meregistrasikan mata kuliah. Dan untuk selanjutnya yaitu banyak dosen dosen mengajar minimal mengajar satu mata kuliah. Sehingga dari rangkaian kasus ini terbentuk derajat kardinalitas, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah adalah dari banyak ke banyak. Kemudian dosen dengan mata kuliah adalah dari satu ke banyak. Setelah itu dari hasil analisis ini bisa dibaca bahwa mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca dan banyak mahasiswa meregistrasikan mata kuliah dengan minimal satu. Terus selanjutnya dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliahnya hanya diajar oleh satu dosen. Jadi satu mata kuliah diajarnya tetap oleh satu dosen. Terus yang selanjutnya yaitu melengkapi hitungan entitas dan hitungan relasi dengan atribut. Baik, karena di sini kita lihat mahasiswa dari banyak meregistrasikan dengan banyak mata kuliah. Itu untuk meregistrasikan sendiri bisa dapat disempurnakan, yaitu dengan
Karena tentu untuk meregistrasikan sendiri secara logika perlu memerlukan sebuah data juga, dan itu bisa dibilang masuk ke sebuah entity baru. Baik, kita langsung saja. Untuk atribut registrasi mata kuliah, di sini kita bisa mengambil penentukan yaitu ada dua, yaitu NIM berhubung nih di sini sudah ada identitas mahasiswa dan juga otomatis masuk ke identitas mata kuliah, berarti ini termasuk NIM dan kode mata kuliah ini termasuk origin key atau atribut kunci. Karena kenapa? Itu di sini kita sebutkan saja. Itu di sini untuk meregistrasikan itu perlu memerlukan sebuah data, yaitu yang pertama adalah NIM untuk mengecek identitas mahasiswa apakah sesuai, dan selanjutnya yaitu kode mata kuliah apakah kode yang diminta oleh seorang mahasiswa sesuai dan ada. Mari kita sebenarnya kita tulis langsung di registrasi, karena ketika sudah melalui proses ini langsung berarti otomatis diregistrasikan. Nanti kenapa terjelaskan kembali kenapa nih kode mata kuliah sendiri, karena di sini untuk menentukan atau mengakses apabila salah satu mahasiswa harus memberikan nih ini identitas mahasiswa. Di sini sudah ada atribut nih, sehingga semua dan di sini juga kenapa untuk meregistrasikan mata kuliahnya juga diperlukan kode mata kuliahnya, sehingga di sini bisa diakses yaitu kode mata kuliahnya yang sesuai apakah ada dan tersedia, sehingga ini masuknya menjadi kode mata kuliah. Baik, kita mau bahas kita ganti menjadi atribut.
sudah mengganti bahwa NIM itu masuk ke dalam DPT atau atribut kunci, karena di sini itu membutuhkan lagi pada saat melakukan akan meregistrasikan sebelum diregistrasi ke mata kuliah, yaitu tentu membutuhkan NIM yang ternyata sudah ada di entiti mahasiswa, dan kemudian untuk kode mata kuliah tersebut sudah tersedia di entiti mata kuliah. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya NIM dan kode mata kuliah masuk ke dalam atribut K atau atribut K. Nah, udah seperti ini untuk bilang jawab tugas nomor satunya, yaitu pada sebuah perguruan tinggi. Nah, ini hasilnya. Jadi seperti ini. Jadi saya sekali lagi, jadi apabila mahasiswa akan meregistrasikan di masa mata kuliah, itu ini dia mempunyai atribut NIM kan mahasiswa. Pada saat meregistrasikan itu perlu registrasi mata kuliah, di mana terdapat harus ada NIM dan kode mata kuliah. Nah, untuk kedua ini melakukan akses baik dari mahasiswa dan dinas mata kuliah, yaitu berupa kode mata kuliah. Setelah itu kemudian diregistrasikan dengan minimal satu mata kuliah. Dan mata kuliah sendiri terdapat kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Selain itu juga untuk dosen di sini dia mempunyai atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen itu sendiri. Kemudian dia si dosen bisa mengajar di beberapa kelas dengan minimal satu mata kuliah, dengan mengajar minimal satu dengan mata kuliah. Kurang lebih seperti itu. Baik, seperti itu penjelasan untuk praktik saya tugas 1 mata kuliah basis data. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik cara penyampaian atau kata yang kurang pas atau kurang sempurna. Sekali lagi mohon maaf. Akhir kata, sekian penyampaian tugas hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.